Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Muad, mahasiswa PPG dalam Jabatan tahun 2025 LPTK YN Ambon dengan NIM 2503100708. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, saya akan membuat uji kinerja berupa video pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 12 Serang Bagian Timur, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Serang Bagian Timur, Provinsi Maluku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Siap. Jangan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dengan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Ibu minta seorang menjadikan kelas mana? Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Ketua kelas, ada yang sudah masuk? Ada berapa orang? Kenapa alasannya sudah masuk? Jadi kita doakan teman-teman yang ada sakit itu, semoga dia cepat sembuh, semoga dia datang di sekolah. Kita bergabung sama-sama dengan kita semua untuk mengikuti proses belajar. Oke. Hari ini, guru masuk dengan materi. Bisa perhatikan di sini. Ya, jadi sebelum Ibu Guru masuk dengan materi hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu, dong masih ingat tentang materi yang kemarin Ibu Guru kasih? Masih, Bu. Tentang apa kemarin materinya? Tentang apa? Oke, alhamdulillah masih ingat. Oke, jadi hari ini Ibu Guru masuk dengan materi baru. Sebelum Ibu Guru memberikan materi terkait dengan hari ini, Ibu Guru mau kasih sedikit persepsi tentang dong datang di sekolah sini. Ya, jadi sebelum datang di sekolah sini, dong berdoa ke Seng. Kalau dari rumah berdoa ke Seng. Berdoa. Tujuan daripada berdoa itu untuk apa? Untuk melindungi kita dari rumah ke sekolah. Oke, jadi kita sebagai muslim, kita datang di sekolah itu harus berdoa. Semoga ketemu perjalanan keluar dari rumah sampai di tempat tujuan itu dengan selamat. Jadi kita harus percaya dan meyakini bahwa ada yang melindungi atau ada yang memantau kita. Jadi kita harus percaya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita datang di sekolah berdoa itu semoga Allah melindungi kita. Semoga kita sampai di sekolah itu dengan selamat, dengan baik, sampai dengan selesai. Oke, jadi yang tadi Bu Guru kasih gambaran itu dia berkaitan dengan materi yang sebenarnya si Bu Guru kasih, yaitu tentang siapa yang bisa sebutkan materi yang hari ini Bu Guru kasih. Tadi berbicara tentang iman, berbicara tentang percaya, berarti materi yang hari ini tentang jelaskan tentang ada Rasul Allah. Jadi kita harus percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada Rasul dan Nabi, karena Rasul dan Nabi itu adalah utusan
tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, perhatikan. Jadi kita masuk dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran yang hari ini akan diberikan kepada. Oke, berikut pengertian. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Oke, perhatikan lagi. Ya. Materi yang berikut tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, jadi di mana perbedaan Nabi dan Rasul ini adalah Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Ya, jadi Nabi dan Rasul ini adalah sama-sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di mana Nabi adalah dia menerima wahyu, tetapi dia tidak sampaikan kepada seluruh umat Muslim atau tidak diwajibkan untuk memberikan atau menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat. Dia wajib menerimanya untuk kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Oke, itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama perbedaan Nabi. Sekarang kita masuk di perbedaan Rasul. Jadi Rasul adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Rasul ini adalah utusan Allah, dia menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia diwajibkan untuk menyampaikan seluruh risalah atau seluruh wahyu yang diturunkan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat Muslim yang ada di dunia. Oke, jadi pada dasarnya perbedaan Nabi dan Rasul seperti itu, seperti yang Anda bisa ketahui. Kita paham? Saya tahu. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikut. Ya. Yang berikut sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi ada 4 sifat Nabi dan Rasul yang dimiliki oleh masing-masing tersebut. Yaitu yang pertama sidik, yang kedua amanah, kemudian yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatal. Oke, itu adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi sifat dan Nabi, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ada 4. Bisa paham? Oke, sekarang yang terakhir, kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul. Ya, jadi kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul itu harus kita meyakini, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul kita harus apa? Menjalankan dan melaksanakan. Ya, karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus percaya kepada Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, orang-orang terpilih, orang-orang terpercaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul yang pertama, meyakini dengan penuh keyakinan. Penuh dalam hati, keyakinan dalam hati bahwa Rasul dan Nabi itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menghormati dan mencintai. Artinya menghormati dan mencintai artinya menghormati sesama umat Muslim, menghargai satu sama
yang lain, menghargai agama satu dengan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, meneladani akhlak dan perilaku. Ya, jadi kita harus mengikuti perilaku dan tingkah laku sifat Nabi dan Rasul. Jadi apabila kita mau mempelajari sifat Nabi dan Rasul itu berarti kita mempelajari dalam hadis. Jadi segala tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul itu terdapat di dalam hadis. Oke. Kemudian yang keempat, membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul. Ya, jadi kita harus mempelajari tentang kisah hidup Nabi dan Rasul pada zaman adanya atau zaman ciptanya Nabi dan Rasul, atau di mana adanya Nabi dan Rasul itu kita harus mempelajari supaya kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan Nabi dan Rasul pada saat proses penciptaan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa paham? Bisa. Oke, sekarang Guru rasa bisa paham mana materi yang tadi sudah jelaskan. Sekarang Guru akan bagikan dong dalam beberapa kelompok. Siap? Oke, jadi dong Ibu Guru kembali ke dong saja. Dong mau Ibu Guru yang bagi kelompok atau dong sendiri yang bagikan? Ibu Guru saja. Oke. Berarti Ibu Guru mulai dari sini. Oke. Yang satu deretan ini kelompok 1. Oke, yang deretan ini kelompok 2. Yang kelompok mulai dari Hafizah sampai di belakang Jafar kelompok 3. Kemudian dari Lidiai sampai di belakang Kak Sama kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, siap? Oke. Sekarang tadi Guru sebagai kelompok harus tahu masing-masing kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, dong sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Lembaran kerja sudah siap? Siap. Kelompok 4 siap? Kelompok 3 Siap, Bu. kelompok 2 Siap, Bu. kelompok 1 Siap, Bu. kelompok 1 kelompok 2. Oke, boleh baca, boleh lihat, boleh mengamati. Kalau saya paham, tahu suara. Oke, kelompok 4. Silakan bekerja. Kalau ada yang paham, kalau mengerti, bisa sampaikan ke Ibu. Oke? Baca materi baik-baik, lihat baik-baik dulu, pahami abang, baru kerja. Itu materi sembari dari apa yang tadi yang disampaikan. Mana? Jadi baru sudah, tapi nanti sebentar harus nama-nama Rasul ini sesuaikan dengan kebiasaan. Misalkan Nabi Adam, habis Nabi Adam siapa? Nabi Nuh siapa dan siapa? Bisa? Oke, apa nama? Baca saja. Tulis ya, tulis saja, tulis ya. Sidik ya, isinya ini. Kemudian amanah artinya ini. Sudah bisa sepaham?
Oke. Mana? Bisa toh? Kelompok tiga. Nanti urutan sesuai dengan urutan. Pertama nanti ada, nanti berikutnya nanti siapa, sampai dengan nanti yang terakhir siapa. Oh, oke, nanti yang keempat nanti siapa, kemudian nanti yang terakhir siapa. Nanti yang pertama siapa sampai dengan nanti yang terakhir. Oke, bisa? Bisa paham? Bisa. Oke. Kelompok dua, kelompok berapa? Tiga tadi ini. Tiga ini. Kelompok tiga ini. Kelompok tiga. Nah, kelompok empat. Kelompok dua. Kelompok ini. Ini kelompok satu. Kelompok satu mulai dari titik 1, titik 2, titik 3. Kelompok dua punya ini. Iya. Satu. Didapatkan. Oke. Kelompok satu. Kelompok satu mulai dari mana tadi? Iya. 1, 2, 3. Oke. Kelompok satu punya. Kelompok dua tadi sudah tahu? Kelompok dua tadi punya juga? Kelompok tiga punya di nama-nama sulit. Kelompok empat. Tadi ada speaker. Ya, oke. Kelompok empat karena berhubungnya harus satukan jawabannya, jadi harus tulis di depan supaya teman-teman yang lain bisa perhatikan toh. Waktunya 35 menit. Kerja, perhatikan, mengamati, memahami, menulis, kemudian menjelaskan. Kalau berkaitan dengan ada ayatnya, berarti baca ayatnya. Kalau tidak, berarti tidak. Perkenalkan teman-teman moderator ini.
Harus saling bersama, saling berkeadilan dengan orang lain. Mana? Satu, siap-siap. Nomor 2, siap. Nomor 3, siap. Kelompok 4, siap. Ya. Oke, kelompok mana yang guru saya minta sesuai dengan kebutuhan kelompok ya. Kalau misalkan kelompok mana yang dia sudah siap, sudah bersedia untuk presentasi, guru persilahkan.
jadi dulu saya minta sesuai dengan kebutuhan kelompok. Di mana kelompok yang mau siap untuk presentasi, guru akan persilakan. Kelompok 1 sudah siap. Menit saya nanti masih satu siap. Satu sudah selesai. Boleh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Nafila, yang kedua Dewi, saya Nasifata, yang ketiga Aini Martira, dan terakhir saya sendiri sebagai majelis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk membaca hasil diskusi kami. Kepada yang
yang sebagai materi baca hasil diskusi yang kita kerjakan. Iman kepada Nabi dan Rasul. Apa makna dari surat Al-Ahzab ayat 3 juz 1? Adalah Rasul suri tauladan yang patut diikuti. Iman kepada Rasul dan iman kedelapan. Iman keempat. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan dibatasi hanya satu pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaan atau kritikan? Jadi teman-teman kelompok satu kami saya ingin bertanya bagaimana contoh meyakini bahwa hal kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu harus bagaimana contoh meyakini hal kebenaran dari Allah itu harus diterapkan. Contohnya, saya minta contohnya beribadah harus berbuat kebaikan. Itu saja. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ingin menambahkan cukup satu tadi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kita masukan. Silakan. Kelompok baris. No. Kelompok Sabina ada pertanyaan? Ada. Itulah hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf karena yang salah datang dari kita sendiri, yang benar dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan materi dari kelompok satu tadi, jadi tadi memang sudah benar sekali. Cuma tadi belum saya bacakan cuma ayat, harus baca ayatnya atau apa makna dari Quran surat Al-Ahzab. Kan ada aku ayatnya itu. Hidung saya baca, ya. Jadi tunggu jawaban ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sudah dulu. Cuman dong saya baca ayat di pertanyaan nomor 1. Oke, tadi pertanyaan dari kelompok 4 tadi bagaimana? Kelompok pertanyaannya? Contoh. Memberikan contoh kebenaran dari yang disampaikan yang dimaksud itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atau Rasul. Jadi apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan dan apa yang dilarangnya harus ditinggalkan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok terima kasih. Oke, kelompok yang lain. Kelompok yang lain sudah siap? Silakan. Mungkin kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Kelompok 2 siap? Oke, kasih apa tuh untuk kelompok 2? Oke, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sebelum saya ketawa jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Ketawa udah. Nama pertama. Perkenalkan nama saya Siti Johanna Kedua. Bernama Hayoto. Kepada Nabi kita harus beriman kepada Rasulullah. Karena iman kepada mereka adalah salah satu iman dan bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah? Percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran agama. Apa keutamaan dari meningkatkan keimanan kepada Allah, mendorong perilaku baik dan memiliki teladan dalam diri. Itulah apakah ada pertanyaan? Terima kasih dari pertanyaan. Kelompok 1, 3, 2, 4. Ada pertanyaan? Kelompok 4. Jadi kelompok 2 di sini saya ingin bertanya di poin pertama tentang menyampaikan firman kepada Rasulullah. Di situ tadi saya dengar ada tentang iman. Jadi saya ingin bertanya iman kebenaran mata Rasulullah yang ada di dalam mata. Oke, saya terbuat. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Di sini kadang kelompok 1 mau kelompok 2. Ibu moderator dan materi baca tuh suara kuat. Terima kasih. Kelompok 3 adalah kelompok 3. Kelompok 3 kan? Ada kritikan kah, masukan kah, Paris? Mohon pada buka ini tadi Pak kasih kritikan, Paris. Tidak ada. Sudah. Kami akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih upload untuk ya, oke untuk kesimpulan dari apa hasil kerja untuk kelompok 2 tadi, kenapa kita harus beriman kepada Rasulullah Allah? Jawaban mereka adalah karena iman kepada mereka adalah salah satu iman dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jawabannya betul. Kami harus katakan bahwa
karena iman kepada Allah dan Rasul itu adalah wajib bagi umat muslim. Oke, jawabannya sudah betul, gue belum tambah saja. Ya, jadi harus beriman kepada Allah atau beriman kepada Rasul. Ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Percaya dan meyakini bahwa Rasul dan Nabi itu adalah utusan Allah Ta'ala. Percaya. Oke, kemudian yang keempat, apa keutamaan dari beriman kepada Rasul Allah? Jawabnya meningkatkan keimanan kepada Allah, menurut berlaku baik dan memiliki teladan. Oke, sudah. Oke, ini pula belajar lain. Di dalam menetap. Oke, sekarang kita masuk di kelompok kelompok tiga. Kelompok tiga, siap. Oke, lanjut. Kelompok tiga, silakan. Kasih upload dulu buat kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan di samping saya yang hari ini akan membawa materi kami yaitu Faris Auda Walisa, dan di samping kirinya Riza Muar, dan di sebelahnya lagi yaitu Jafar Ogetan, dan saya sendiri Jumlah Tilwaya. Biar menunda waktu, saya persilakan pemateri untuk membawa hasil kerja kami. Ya, terima kasih buat moderator karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Hasil diskusi kami ini tentang 25 nama-nama rasul secara berurutan. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan, Nabi Isa alaihissalam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13 Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16 Nabi Dzulkifli alaihissalam. Yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari saya pembaca materi, saya mohon maaf. Ya mungkin itu saja. Jika ada kritik atau saran, kami persilakan kepada kritik atau saran. Ini mau bertanya, silakan. Mau bertanya apa? Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3.
alaihissalam masuk kehidupan kepada Nabi Lut alaihissalam itu ke urutan ke-7. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, nanti di kelompok 4 ada sedikit kritik dan pertanyaan. Yang pertama, kritiknya mungkin untuk teman-teman bisa jelas sedikit urutan pembacanya. Kalau pertanyaan karena ini menyangkut tentang Nabi dan Rasul, saya ingin bertanya, wahyu besar yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah wahyu besar Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai dengan wahyu besar. Itu adalah kitab. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2 atau 4, kami persilakan. Ya, teman, ada sedikit kritik dan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, untuk kritiknya kepada teman-teman sebelumnya, saya mohon maaf. Dari cara urutan bacanya bisa dijelaskan sedikit secara perlahan-lahan. Dan untuk pertanyaannya, karena tadi ada di dalam urutan nama Nabi dan Rasul, saya ambil di bagian Nabi Isa. Wahyu besar yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa adalah wahyu. Ya, terima kasih buat teman untuk kritik dan pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang tadi mungkin nanti teman saya yang akan menjawab. Mungkin dari Faris atau Hafiza, kalau ada bisa jawab. Kitab Injil. Apa puas dengan jawaban kami? Puas. Ya, mungkin itu saja. Ada yang lain? Ada. Saya persilakan. Saya mau memberi pertanyaan, yaitu Nabi siapa yang menyembuhkan orang sakit? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman ada yang tahu. Nabi Isa. Apa belum puas? Nabi Isa alaihissalam. Oh, sangat-sangat puas. Ya, mungkin jika ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih apa dulu kelompok? Oke, tadi materi yang dijelaskan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Materinya sesuai dengan nama Rasul, urutan pada kota. Oke, jadi nama Rasul yang tadi itu sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh kelompok 3. Jadi polisi minta kelompok 3 dan kelompok yang lain jangan hanya belajar di sini, harus hafal dan harus ketahui di antara 25 nabi ini. Jadi harus hafal dan harus ketahui ya. Oke, jadi jawabannya sudah itu. Oke, sekarang ketemu lagi ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke, silakan. Kasih upload dulu untuk kelompok 4.
untuk menyelesaikan materi yang sudah kita kerjakan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan ketiga rekan saya. Sebelumnya, yang di ujung sana ada Sri Bintang Harsama, dan yang di sini ada Fatmawati Piliai, dan yang di sebelah saya ada Winda Azwan Kolintut, dan saya sendiri Siti Mewakula. Tanpa membuang-buang waktu, saya serahkan kepada teman untuk memaparkan hasil kerja soal yang sudah kita kerjakan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, karena berhubung dengan soal kami harus dipaparkan di papan tulis, maka kita dengan hormat meminta kepada ibu untuk menunjukkan kita video. Untuk itu saya serahkan kepada ketiga teman untuk menyampaikan. Oke, jadi di sini Oke, jadi di sini saya akan serahkan kepada ketiga teman. Di sini ada sifat-sifat rasul, ada sifat wajib dan sifat mustahil. Untuk itu mungkin kepada teman bisa paparkan, bisa tulis untuk teman-teman semua bisa lihat. Oke, untuk teman-teman dan ibu guru ketahui, jadi penyelesaian soal yang kita kerjakan di kelompok 4 ini sedikit berbeda. Karena di sini kita akan memberi anak panah sifat yang tepat dengan artinya. Nanti di sini saya serahkan kepada teman berdua yang akan memberi anak panah.
Sedangkan sifat tablik adalah sifat yang menyampaikan. Dan sifat abna adalah sifat cerdas. Ya, kita berbalik dari sifat mustahil tawasul, yaitu sifat kritik adalah sifat yang menyesatkan. Sifat khianat adalah sifat yang berkhianat. Dan sifat fitnah adalah sifat yang menyembunyikan. Dan sifat berada adalah sifat yang bodoh. Oke, jadi teman-teman dan ibu guru, di sini kita sudah urutkan berdasarkan sifat dan arti yang benar. Di sini sidik adalah sifat jujur, amanah adalah sifat dapat dipercaya, dan tabligh sifat menyampaikan, patana sifat cerdas. Itu adalah sifat wajib dari para rasul. Untuk sifat mustahil, kizib adalah sifat artinya dusta, khianat artinya berkhianat, kitman artinya menyembunyikan, dan balaga adalah bodoh. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami yang sudah kita paparkan ke papan tulis. Untuk itu saya minta saran atau kritik. Mungkin sedikit pertanyaan, saya batasi hanya satu pertanyaan. Kepada teman-teman kelompok 1, 2, dan 3, kalau ingin menyampaikan kritik dan pertanyaan, saya persilakan. Di sini kelompok 1 teman-teman. Ya. Contoh dari sifat rasul tabligh dan kehidupan sehari-hari. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada ketiga rekan, apakah ingin menjawab atau saya sendiri yang akan menjawab? Ya, terima kasih kepada pertanyaannya. Sebelumnya kepada kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sifat, contoh sifat ya. Iya. Dari tabligh yaitu menyampaikan. Kalau tabligh menyampaikan, kita bisa ambil contoh dari sini. Saya sendiri menyampaikan materi kepada teman-teman. Itu contoh kecil. Kalau contoh besarnya kita bisa lihat dari para nabi dan rasul, bagaimana cara dong berkhotbah dan menyampaikan kebenaran kepada umat Islam. Mungkin itu saja. Kalau ada ketidakpuasan, saya bisa jelaskan. Puas. Ada dari kelompok 3, saya persilakan. Berikan salah satu contoh amanah. Salah satu contoh amanah. Mungkin teman-teman ingin menjelaskan. Contoh amanah dapat dipercaya. Ya. Oke, mungkin dari kelompok 3 saya akan menjawab tentang contoh sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berteman dengan teman-teman kita. Dari situ pasti ada, mungkin sebelumnya ada yang saling meminjamkan uang dalam kebutuhan. Jadi teman yang memberikan uang dan kita yang meminjamkan uang itu kepada teman yang meminjam uang bisa mengembalikan uang yang dia pinjamkan kepada kita. Mungkin terlalu rumit, tapi kamu sudah alami di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saya meminjamkan uang kepada dia yang akan mengembalikan kepada saya. Mungkin teman-teman sudah paham atau tidak. Kalau tidak paham, saya akan menjelaskan kembali. Paham? Oke, dari kelompok 2 ada pertanyaan atau kritik? Itu karena sudah pas semua, saya akan mengikuti hasil presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman guru atas kesempatan
kelompok yang terakhir atau kelompok keempat, semua kelompok sangat luar biasa dan yang terakhir kelompok keempat lebih luar biasa. Oke, tadi pertanyaannya ke kelompok yang terakhir tentang sifat wajib rasul. Oke, jadi sifat wajib itu ambil kesimpulan dari kelompok keempat tadi punya hasil kerjanya tentang sifat wajib rasul. Jadi sifat-sifat wajib ini adalah yang sangat diperlukan atau sangat digunakan oleh rasul. Jadi tidak mungkin rasul tidak memiliki sifat ini karena Allah Subhanahu wa taala mempercayai para rasul untuk menyampaikan atau menerima wahyu. Jadi tidak mungkin para rasul tidak memiliki sifat ini. Sifat ini wajib dimiliki oleh rasul. Ini artinya dapat dipercaya. Dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bijaksana, yang disebut dengan sidik. Kemudian amanah itu adalah jujur dalam segala tingkah laku dan perbuatan. Kemudian tablik ini artinya menyampaikan. Tablik ini dalam kata lain itu adalah khotbah. Ya, jadi khotbah menyampaikan segala ajaran Islam terkait dengan kebenaran itu disampaikan kepada seluruh umat muslim. Oke. Kemudian fatana ini artinya cerdas. Jadi orang yang menyampaikan wahyu, kemudian orang yang orang yang sidik, amanah, tabligh ini harus apa? Harus fatana. Fatana adalah orang yang cerdas. Jadi tanpa orang yang cerdas dia tidak mungkin menyampaikan apa yang dia tahu. Jadi pertama itu harus cerdas. Jadi Rasul dan Nabi ini adalah orang yang cerdas dalam hal menyampaikan dan dalam hal menerima wahyu dari Allah. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Jadi tidak mustahil kalau Allah Rasul memiliki sifat bodoh, memiliki sifat menyembunyikan, berkhianat dan dusta. Dan tidak mungkin para Rasul dan Nabi mereka memiliki sifat ini. Mereka wajib memiliki sifat apa yang keempat ini? Sidik, amanah, adil dan kebenaran. Tidak mungkin Rasul mereka memiliki sifat-sifat ini. Tangkap? Oke. Jadi tadi untuk kelompok 4 jawabannya sangat luar biasa, dan ketiga kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya juga sangat luar biasa. Oke, jadi guru minta tadi sudah selesai. Guru minta dong kembali ke tempat semula. Terima kasih banyak semua atas materi yang tadi. Masih sudah bercerita sangat luar biasa sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan dari awal. Oke, untuk itu Ibu mau minta dan dong siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang tadi. Dari materi yang tadi dong beberapa kelompok, 4 kelompok tadi presentasi tadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, silakan membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas di sini Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ambil yakni iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman keempat yang wajib diyakini oleh setiap umat muslim dunia. Mereka adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik, serta kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul, memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai umat Islam kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi selain dari tadi Siti? Ada yang lagi? Ada yang lain? Menurut kesimpulan? Oke, tidak ada. Oke, kesimpulan seperti yang sebelumnya yang tadi sudah disampaikan itu adalah kesimpulan materi yang tadi Ibu dulu jelaskan dan mereka presentasikan tadi. Itu adalah kesimpulan dari materi tadi. Oke, sekarang kita masuk di refleksi. Jadi siapa yang bisa mengambil hikmah atau dari refleksi materi yang tadi dijelaskan oleh masing-masing kelompok dan dijelaskan oleh guru tadi. Siapa yang bisa? Refleksi. Oke, Pija. Silakan Pija. Jadi terkait dengan materi iman di para nabi dan rasul awal ini saya bisa mengetahui beberapa wajib satu di antaranya sujud. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain? Oke. Jadi terkait dengan materi ini aku bisa mengetahui bahwa pakarna itu artinya cerdas. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Oke, good. Ada? Oke, tidak ada. Berarti penjelasan itu bisa paham. Oke, bisa paham tak? Bisa. Oke, sekarang yang terakhir sebelum Ibu Guru akhiri pertemuan ini, Ibu Guru ada mau kasih tugas, dong kerja sekarang. Ya, ada salah satu tugas yang nantinya dong akan kerjakan. Siap tak? Siap. Oke. Perhatikan. Oke, bisa lihat di depan. Bisa lihat, perhatikan. Ini adalah tugas yang nantinya dong akan kerja. Oke, nanti Bu Guru akan bagikan kertas untuk dong kerja. Jadi kumpul sekarang Ya, Bu. Bukan tugas rumah. Bisa perhatikan. Perhatikan itu pertanyaannya. Oke, boleh tulis kertas yang dibagikan, kemudian kumpulkan. Kita kerja kelompok, oke? Sementara orang. Perhatikan baik-baik, kemudian pahami, jelaskan, kemudian tulis, lalu kumpul di depan. Oke, silakan. Tugasnya berikanlah penjelasan mengenai sifat wajib bagi para rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatani, serta contoh konkret pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing 2 contoh. Jadi masing-masing berikan 2 contoh.
Sudah Faris? Faris sudah. Sama yang jatuh. Sudah. Tulis nama sudah? Sudah. Oke, jangan lupa tulis nama. Sampai harus ada. Oke, sudah, semua sudah? Sudah. Oke, jadi dengan tugas yang dari guru berikan tadi, guru akan hadiri atau pertemuan pada siang hari ini. Tapi sebelum itu hari pertemuan ketemu pada siang hari ini, guru sampaikan bahwa insya Allah pertemuan berikutnya lagi untuk minggu depan Tom akan masuk dengan materinya yaitu tentang toleransi. Jadi jangan lupa berulang cari referensi tentang pengertian toleransi untuk pertemuan berikutnya. Oke, demikian sebelum guru akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita harus berdoa dulu semoga apa yang kita dapatkan tadi, pelajaran yang kita dapatkan bisa pahami, bisa serap dan bisa bermanfaat dan bisa diingat. Insya Allah untuk ke depan. Oke, Bu Guru minta Jasmine maju depan pintu. Dengan sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai.
Mona. Oke, pertemuan siang hari ini sebelum akhirnya yang diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa pulang sampai di rumah ada doa sejarahnya. Ya, Bu.